Kelurahan Paringin Kota usulkan 3 mobil angkutan. Menuju 19 tahun Kabupaten Balangan, Pemkab Balangan gelar rapat pelaksanaan. Kunjungan kerja DPRD Barito Timur bahas dana hibah dan bantuan sosial tepat sasaran. Tinjau vaksinasi anak sekolah, Ketua TP PKK Balangan kunjungi SMPN 3 Batumandi. Jalin sinergitas, Duta TV kunjungi Pemkab Balangan. Bupati Balangan serahkan penghargaan penanganan COVID-19 dan capaian vaksin di Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Cindy Setiarini, berikut baterbangan selengkapnya. Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Paringin Kota tahun 2023 di Aula Bagirap Kelurahan Paringin Kota, Selasa 8 Februari 2022. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kelurahan Paringin Kota tahun 2023 di Aula Bagirap Kelurahan Paringin Kota, Selasa 8 Februari 2022. Lurah Paringin Kota Siti Raudah mengatakan Musrenbang hari ini untuk menentukan prioritas karena sebelumnya sudah dilaksanakan Pramusrenbang. Pada saat Pramusrenbang, semua ketua RT dari 1 sampai 18 sudah mengisi apa yang akan dialokasikan atau dibangun pada tahun 2023. Kita bawa ke kecamatan nantinya, jadi kita prioritaskan ada 15 prioritas, skala prioritas dari usulan dari RT 81 sampai 18 tersebut. Nah, itu. Siti Raudah menyampaikan dari beberapa usulan diantaranya mobil angkutan. Dari 18 RT pihaknya mengusulkan 3 mobil, ada permintaan untuk drainase jalan dan pengerasan jalan. Di samping itu Ketua RT 7 Haji Mahyudin mengatakan sangat setuju adanya musrenbang ini. Mahyudin mengatakan untuk RT 7 pihaknya meminta pengadaan meja untuk acara selamatan. RT 7 prioritas kami itu di bidang pemberdayaan masyarakat, cuma meminta satu set meja untuk selamatan pengantinan. Nah, itu. Lanjut Mahyudin, pengadaan meja ini penting untuk masyarakat mengingat tidak semua warga mampu untuk menyewa. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menuju pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Balangan, Pemkab Balangan menggelar rapat untuk acara nantinya yang dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Selasa 8 Februari 2022. Menuju pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Balangan, Pemkab Balangan menggelar rapat untuk acara nantinya yang dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan Selasa 8 Februari 2022. Dikatakan Bupati, penerapan protokol kesehatan pastinya akan menjadi pertimbangan Pemkab Balangan dalam meraih keberhasilan pelaksanaan. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan tepat jatuh pada tanggal 8 April mendatang, yang memasuki usia 19 tahun akan kembali dilaksanakan secara sederhana di halaman kantor Bupati, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Selain itu, perayaan Hari Jadi kemungkinan juga akan dirangkai dengan berbagai kegiatan seperti lomba, pentas seni, sunatan massal, dan sebagainya. Dikarenakan masuk pada bulan Ramadan,
maka digelar pula sholat hajat yang juga bakal digabung dengan kegiatan safari Ramadan, silaturahmi bersama sekaligus memberikan penghargaan kepada para pejuang Bumi Sanggam dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan. Di akhir disampaikan bahwa Hari Jadi Kabupaten Balangan ini sekaligus bulan Ramadan akan dilaksanakan juga kegiatan kemasyarakatan di 8 kecamatan dan dijadwalkan buka puasa bersama di bulan Ramadan. Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kunjungan kerja Ketua dan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan ke pemerintah daerah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Selasa 8 Februari 2022. Kunjungan kerja Ketua dan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ke pemerintah daerah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Selasa 8 Februari 2022. Disambut bagian Kesra Setda Balangan beserta jajaran, diskusi berlangsung lancar dan kedua belah pihak saling bertukar informasi dengan agenda penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Balangan, Rudian Syah Sofyan, mengatakan pihaknya menerima dengan baik kedatangan Komisi 2 DPRD Kabupaten Barito Timur. Ya, kita dalam hal ini merasa bahagia ya, karena dikunjungi oleh kabupaten tetangga, yang mana di sini juga kita ada sharing ya, pengalaman dan ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya sharing ini nantinya kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, dan mudah-mudahan nanti juga untuk ke depan kita bisa kerjasama ataupun hal-hal yang baru nanti kita juga bisa lakukan antara Barito Timur dan Balangan. Itu aja. Dilanjutkan Ketua Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kabupaten Barito Timur, Adolina Sendol, menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dan antusias dari Pemkab Balangan untuk sharing pengalaman. Adolina menyampaikan di antara contoh positif yang bisa diambil dari Pemkab Balangan, salah satunya pengelolaan dana hibah tertata dengan baik dalam hal administrasi maupun tujuan dana hibah tepat sasaran yang sekiranya dibutuhkan masyarakat, baik bidang keagamaan maupun organisasi. Contoh-contoh yang baik, yang positif yang kami ambil dari sini ya tentu dalam pengelolaan dana hibah ini tertata dengan baik dalam hal administrasi, kemudian pengajuan-pengajuannya, arah-arah kemana yang harus diberikan yang sekiranya itu tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan, baik itu bidang keagamaan, organisasi dan lain sebagainya. Ya ini merupakan kami merasa ini nilai positif lah untuk kami, untuk bisa kami terapkan di daerah kami. Karena kami pernah pengalaman, kami sekali pernah temuan masalah insentif. Nah, di sini katanya insentifnya tidak pernah temuan untuk keagamaan. Kenapa itu tidak temuan? Mungkin penataan daripada administrasi SPG-nya itu bisa dengan baik juga tertata. Mungkin di Kabupaten Barito Timur ada hal yang kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Tambahnya, dana insentif di bidang keagamaan seperti ini penting untuk membantu masyarakat yang keterbatasan anggaran. Nadia dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi,
Mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Ketua TP PKK Kabupaten Balangan Sri Huriati Hadi lakukan pemantauan langsung vaksinasi COVID-19 kepada pelajar di SMP Negeri 3 Batumandi, Desa Munjung. Hal itu dilakukan dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Balangan, Selasa 8 Februari 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huriati Hadi lakukan pemantauan langsung vaksinasi COVID-19 kepada pelajar di SMP Negeri 3 Batumandi, Desa Munjung. Hal itu dilakukan dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Balangan, Selasa 8 Februari 2022. Pelaksanaan vaksinasi anak yang dilakukan di SMPN 3 Batumandi saat ini merupakan anak-anak yang belum divaksin saat tim vaksinator turun ke sekolah-sekolah. Mungkin saat itu anak-anak belum bisa divaksin karena sedang sakit atau ada kendala lainnya. Di hari ini kita mengadakan vaksin untuk anak-anak di SMP karena memang kasus pandemi sekarang sudah mulai meningkat lagi. Omikron ini kami dengan harapan mudah-mudahan dengan vaksin ini kita bisa menekan angka kenaikan lonjakan dari pandemi ini. Ia berharap dengan semakin banyaknya siswa yang divaksin, maka akan segera terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok dan semoga dengan vaksin ini bisa menekan angka kenaikan dari lonjakan pandemi. Terakhir, Sri Huriati menghimbau bagi masyarakat Kabupaten Balangan agar jangan takut untuk bervaksin, jangan percaya pada hoak karena vaksin ini sudah halal untuk dipergunakan. Dan tentu dapat menjaga agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Meskipun vaksinasi COVID-19 terus dilaksanakan, ia juga mengingatkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Wakil Bupati Balangan Supiani menerima kunjungan dari tim manajemen PT Duta Televisi Indonesia di ruang kerja Wakil Bupati Rabu 9 Februari 2022. Wakil Bupati Balangan Supiani menerima kunjungan dari tim manajemen PT Duta Televisi Indonesia, Duta TV di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu 9 Februari 2022. Kunjungan tim Duta TV ini sendiri selain untuk menjalin silaturahmi juga sekaligus berbincang langsung dengan Wakil Bupati mengenai potensi dan perkembangan Kabupaten Balangan. Mulai dari rencana kegiatan Hari Jadi Balangan, potensi unggulan daerah, kemudian program prioritas kepala daerah yang akan dijalankan di tahun 2022 juga menjadi perbincangan yang menarik dan disajikan melalui talk show. Dalam kesempatan kali ini, Direktur Bisnis Duta TV Diana Rosianti menyampaikan, kedatangannya bersama tim ke Kabupaten Balangan merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan ke beberapa kabupaten di Benua Anam. Diana berharap melalui kunjungan ini Duta TV bisa bergandengan tangan dan bersinergi dengan Pemkab Balangan, karena di era sekarang menurutnya kolaborasi sinergi itu menjadi sebuah keharusan. Kabupaten Balangan menjadi salah satu titik silaturahim kami. Kita harapkan dengan silaturahim ini kita akan bisa bergandengan tangan, sinergi ke depannya, karena di era sekarang itu kolaborasi, sinergi itu menjadi sebuah keharusan. Kami berharap bahwa
berbagai informasi dari Kabupaten Balangan itu juga bisa hadir di Duta Televisi untuk melengkapi informasi dari seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Karena keberadaan Duta Televisi sebagai TV Banua, kita juga ingin mengabarkan sampai ke Indonesia berbagai potensi di daerah termasuk di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. BPBD Kabupaten Balangan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Balangan serahkan penghargaan dalam rangka capaian vaksinasi COVID-19 di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Senin 14 Februari 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Cindy Sektiarini, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Balangan serahkan penghargaan dalam rangka capaian vaksinasi COVID-19 di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Senin 14 Februari 2022. Penghargaan diberikan kepada unsur Forkopimda Kabupaten Balangan, SKPD yang ikut menangani COVID-19, 8 kecamatan di Kabupaten Balangan, kategori Polsek, Koramil, dan UPT Puskesmas. Selanjutnya tim vaksinator dan kategori masyarakat. Pada akhir Desember 2021, Abdul Hadi mengatakan Balangan terbanyak untuk capaian vaksin se-Kalimantan Selatan dan 2 kali berada di PPKM level 1. Abdul Hadi mengatakan pemberian apresiasi dan penghargaan ini perlu untuk menjadi nilai sejarah perjuangan bersama penanganan COVID dan percepatan vaksinasi di Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan ini supaya ini menjadi nilai sejarah bahwa kita pernah berjuang bersama untuk penanganan COVID dan percepatan vaksin di Kabupaten Balangan. Kapolres Balangan AKBP Zainul Arifin turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua jajaran yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Balangan. Terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari unsur Dinas Tenaga Kesehatan, kemudian TNI, Polri, dan semua yang terlibat di Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemicu kita untuk tetap menjaga Balangan, masyarakat Balangan tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Zainal Arifin berharap ini jadi salah satu pemicu untuk tetap menjaga masyarakat Balangan tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.